Tapi lagu-lagu yang Mas Paul tuh emang cocok buat begini nih. Ganti buat begini. Oh iya. Mantap. Lagu Mas Paul. Bener. Ambience gitu ya. Keren. Tapi emang lu ini dari tadi jokesnya gitu mulu nih. Iya. KPI, maaf ya KPI, mohon maaf nih KPI. KPI apa? FE salah. FBI, maksudnya FBI. Selamat datang di Bolju. Barang siapa nih? Paul Partohap. Paul Partohap. Please. Thank you. Kita kedatangan Mas Paul Partohap. Betul. Dari namanya Jawa banget ya? Iya. sih? Enggak ya? Thailand. Wah, kok Kenapa kun Thailand? Sawadikap. Aduh, beda. Apa kok? Paul Partohap. Ya. Bener bisa. Iya. Jadi ini Mas Paul lagi banyak berseliweran di Spotify ya? Betul. Yoi gak? Sama YouTube. Oh iya bener, sama YouTube lagi banyak di play sama orang ya. Alhamdulillah. Lagi istilahnya lagi naik daun. Kayak ulet. Ya, kayak ulet. Iya sih benar. Jadi mungkin Mas Paul bisa memperkenalkan diri dikit mungkin? Oh iya, gue Paul Partohap, Oke. gue singer, songwriter, produser. Udah ngerilis 1 album, 1 EP. Terus kemarin baru rilis 1 single juga yang baru berjudul Home Is You. Home is who you are. Oh berarti singer, produser sama Songwriter. oh semuanya all around tuh? Iya, karena nggak mau bagi-bagi. Aduh, nggak mau bagi-bagi. Betul. Benar. Karena kalau dibagi-bagi Kapitalis. itu. Benar. Bagi-bagi dapetnya dikit. Kayak kita bertiga. Tolong ya, tolong di notice ya itu tolong ya. Tapi Paul Partohap tuh emang nama asli? Apa nama panggung? Nama asli gue tuh Paulus Andreas Partohap Silalahi. Gue orang Batak. Oh, orang Batak. Iya, jadi Partohap itu nama Batak dari kakek gue, dari opung gue. Oke. Oh gitu. Katanya berkah. Oh, artinya berkah. Gitu, artinya berkah. Oh iya oke. Tapi kebukti kan? Kebukti. Bener kan? Berkat. Betul. Tapi emang orang Batak rata-rata suaranya bagus ya. Iya, bener. Emang udah dari kecil tuh kayak lu datang ke acara keluarga dan gue emang dilesin piano kan. Udah. Oke. Jadi yang duduk di depan piano ngiringin bapak tua. Bernyanyi. Baru gitu ya. Iya. Bener. Betul. Tapi lu anak pertama kah atau punya Ya kakak gue beradik kah? anak pertama, cucu pertama juga. Oh. Oke. Tapi jarang-jarang nih. Maksudnya orang Batak yang musiknya begini nih gitu. Oh, ya nggak sih? iya. Iya nggak sih? Biasanya kan gospel gitu. Iya. ya. Tapi Atau jadi lawyer sekalian gitu. iya. Oh, bener nggak? Bener. Betul. Kebetulan adik gue dua-duanya lawyer lagi. Tuh kan? Jadi either lo lawyer, dokter atau enggak insinyur sebenarnya. Oke. Dan gue emang dikuliahin, gue kan dikirim ke Jerman sebenarnya sama orang tua gue. Oke. Gue kuliah kedokteran sebenarnya. Cuma ya di tengah jalan gue memilih untuk udahlah gue pengen mengejar ini karena dari dulu gue emang udah dilesin dari kecil kayak tadi gue bilang dan aktif juga dulu di gereja, main piano dan lain-lain. Jadi emang gospel juga salah satu yang mempengaruhi musik gue. Oh, inspirasi ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong inspirasi, top 5 inspirasinya Mas Paul siapa sih? Yang paling pertama Glenn Fredly sih kayaknya. Gokil, Kakak Bung. Almarhum rest in peace. Karena dia kayak yang salah satu orang pertama yang suaranya tuh tipis kayak gua gitu. Terus gua ngeliat, wah ada nih orang penyanyi yang suaranya tipis nggak tebel gitu bisa jadi Tapi mirip-mirip sih ya? Iya, tinggi-tingginya tipis gitu. Tinggi-tingginya mirip-mirip ya? Soalnya gue juga ngeliat di IG-nya Paul nih ada beberapa lagu-lagu Glenn yang di remake ya? Iya, Apa emang? alhamdulillah dapat kesempatan buat kemarin ada tribute to Glenn Fredly. Terus gue bawain lagu Terserah. Oke. Oh itu sama Baku Cakar? Sama The Baku Cakar. Gokil, legend. Itu dreams come true banget sih. Gila. Iya. Dua lagu tuh? Satu lagu Terserah aja. Sama Mas, kalau gitu juga si Ucin boleh lagu terserah dia. Bebas. Lagu apa? Lagu bebas sih. Maaf ya, kurang ya. Mohon maaf nih, kurang teman saya. Berarti mulai nguliknya tuh di sini kah atau pas udah di Jerman? Kalau nyanyi dan bermusik kayaknya udah dari sini. Cuman kalau di Jerman itu lebih ke produksinya sendiri. Jadi gue orang yang lumayan susah bergaul. Gue introvert banget dulunya. Oke. Dan waktu pertama kali sampai di Jerman, gue tuh kayak, aduh susah banget mulai berteman dengan orang sana gitu. Sebenarnya mereka juga sangat open, sangat terbuka dengan pendatang. Cuma gue sendiri yang kayak udah
kicep duluan, diajak ngobrol dan lain-lain. Terus akhirnya disitulah gue jadinya banyak spend waktu di kamar kosan gue. Terus gue mulai ngulik-ngulik DAW, pertama kali belajar GarageBand, terus pindah ke Logic, terus mulai produksi sampai sekarang sendiri karena itu juga sih. Berarti ada kesepian sih. Aduh, jangan dong Mas. Tapi perbedaan, maksudnya kan scene musiknya tuh kan mungkin dari source terus dari lingkungan Indo sama Jerman kan, maksudnya beda apa yang menurut lu positifnya di sana, bermusik di sana sama positifnya bermusik di sini lah gitu. Plus minusnya lah. Gue merasa gue di sana gue bisa apa ya? Mungkin gue menangkap ambience dan keseharian di sana itu sangat banyak menginspirasi gue. Karena banyak teman-teman musisi yang mendengar karya-karya gue dan bilang, kayaknya lo kalau misalnya lo tinggal di sawah besar nih, nggak bagus. Ya sawah besar itu mah dia pijit Mas. Atau Tanjung Priok nih lo nggak bisa buat musik kayak gini. Karena lo di Hamburg terus pemandangan lo langsung ke pelabuhan, lo ngelihat lampu-lampu kerlap-kerlip kotanya kayak gitu. Rapi gitu ya. Iya, lo bisa buat musik kayak gini, kayak gitu. Salah satunya emang dari kotanya sendiri mempengaruhi gue. Terus society di sana, gue baru mulai pelan-pelan manggung di sana karena gue sebenarnya cuma bedroom musician aja kalau di sana. Gue mulai aktif masuk ke scene-nya mereka baru beberapa bulan terakhir. Gue coba main di open mic dan lain-lain, dan mereka sangat suportif banget. Jadi gue kayak ada sebelum gue performer, dia kayak bawain lagu dia sambil berpuisi gitu, yang sebenarnya ya B aja gitu. Tapi kayak orang-orang tuh sangat wah gila keren banget dan lain-lain, apresiasi banget. Even dia nanya ke penonton-penontonnya, nanya ke gue juga kayak apa sih yang bisa gue improve gitu. Jadi kayak apa ya, kulturnya sangat suportif banget dan sangat membantu lo untuk berkembang gitu. Wih. Berarti kalau di sini mah beda nih, Jin. Disulitin dulu nih. Gini, katro. Enggak, ini senioritas ya? Susah, Riko. Iya, emang dia udah ini duluan dia, udah skeptis duluan. Nggak boleh begitu. Jadi gua. Polisi skena. Oh, berarti dulu di Jerman udah mulai naik panggung juga ya? Iya, mulai pelan-pelan karena gue merasa sayang banget walaupun gue itu banyak pendengarnya di sini dan lebih banyak manggung dapet kesempatan di sini, cuman gue ngerasa di sana juga ya tempat gue tinggal juga kan selama ini, dan gue merasa kayaknya udah saatnya juga deh gue mulai aktif dan berintegrasi dengan komunitas di sana juga. Gue lama banget nih, udah tahun ke-13. Gue 2011 lulus SMA gue langsung ke sana. Tahun 13 di sana ya. Ini tahun ke-13 gue tinggal di Berarti Jerman. udah for good di sana bakal? Apa memang Insya Allah rencananya gue mau for good di sana? For good di sana. Kalau ada kerjaan baru kesini lagi gitu? Benar. Kalau udah mulai kedinginan di sana lari ke Jakarta. Keren banget sih, paling keren. Kalau ada kerjaan baru ke Jakarta gitu. Berarti ini kedinginan ya? Kalau udah kedinginan berarti ke Jakarta. Enggak, kalau ada opportunity, ya kan? Kalau ada kesempatan, ya saya mah terbang. Bener. Gokil. Tapi gua ada info nih. Kemarin Mas Paul dapat Emmy Award, bener ya? Dapat nominasi. Dapat nominasi. Emmy Awards tahun lalu. Oke sih. Itu apa namanya, detailnya apa tuh Mas? Best R&B song atau album kalau nggak salah buat PS I Love You, kebetulan album dapat Best R&B song. Iya. Bareng-bareng siapa gitu Mas? Bareng ada Teza waktu itu, ada Cantikanya GAC. Ya dia pemenangnya, terus ada Astri juga, terus ada Rini Wulandari juga. Pokoknya setnya tuh emang yang jagoan semua gitu. Dan gue nggak expect juga sebenarnya di nominasi ini ya. Cuman kan, wah itu kan suatu kebanggaan gitu kan. Itu suatu kebanggaan. Di notice gitu ya. Dan nominasinya tuh diumumkan waktu gue lagi homecoming, waktu lagi tour tahun kemarin. Gue lagi Bandung nih. Gue lagi boker sebelum tour ya kan. Persiapan meluruhkan isi itu. Tiba-tiba dapat notification, wah selamat lu dapat nominasi, terus gue makin lega beraknya. Aduh, kenapa kesana ya? Makin los anjir. Tokanya nyaut ya, tokanya. Mantep bos. Nyaut. Jorok banget. Kalau gitu jorok banget. Emang ada kurang teman saya, maaf ya. Jokes berak ya. Iya, makanya. Terus terakhir juga manggung di Java Jazz? Iya, kemarin hari Jumat kemarin sih. Berarti itu hari pertama ya? Hari pertama, betul. Oke, itu pertama kali juga? Pertama kali juga debut pertama gue di festival yang gue udah tonton dari gue zaman SMP SMA dulu ya. Cita-cita juga kayak akhirnya bisa dapat kesempatan manggung di sana adalah sebuah kehormatan banget sih. Coba gambarin Mas, gimana pengalaman lu
Jadi tuh gue juga tiap tahun nonton Java Jazz gitu ya. Maksudnya tiba-tiba lu main tuh, gila. Makanya gue kayak sesuatu yang nggak terpikirkan banget. Jadi tawarannya itu datang akhir tahun kemarin setelah pulang tour. Tim Java Jazz ngubungin tim gua terus kayak ya ini ada kesempatan nih tahun depan lo mau nggak manggung di Java Jazz? Siapa yang nggak mau ya? Terus full band cuman lagi ya? Perkara tadi lagi kesempatan dan iya benar kesempatan dan waktu ya, dan waktu ya kesempatan dan waktu. Iya. Akhirnya alhamdulillah semua lancar, terus akhirnya gua diumumkan, terus dapat panggung yang lumayan startnya langsung gede juga gitu kan gua. Iya, kemarin di Pertamina Hall tuh kayak salah satu yang lumayan besar. Jadi gue lumayan pressure-nya tapi di hari H sih. Karena sebelum-sebelumnya gue tuh belum merasakan itu 2 minggu persiapan gue kayak pas udah ngeliat panggungnya ya? Belum, sampai panggung baru gue kayak wah gila. Pas soundcheck gitu ya? Pas 5 menit sebelum naik. Anjir. Karena deg-degannya kayak aduh takutnya sepi gitu. Tapi alhamdulillah rame, terus responnya positif banget dari teman-teman dan waktu itu ada beberapa jurnalis yang datang juga terus bilang kayak penampilannya di atas rata-rata dari orang yang debut gitu. Oke. Keren banget ya. Udah main Java Jazz tuh. Tapi lagu-lagu yang Mas Paul tuh emang cocok buat begini nih. Ganti buat begini. Oh iya. Mantap. Lagu Mas Paul bener-bener. Ambience gitu ya. Tapi emang lu ini dari tadi jokesnya gitu mulu nih. Iya. KPI, maaf ya KPI, mohon maaf nih KPI. KPI apa? FS salah. FBI, maksudnya FBI. Fans Blood Inul kan? Fans Blood Inul. Bener. Makasih Mas Adam. tapi lu tuh apa namanya? Kalau lu menjabarkan genre itu apa? Gue selalu ngomong banyak orang yang ngasih genre R&B ke gue. Tapi gue merasa R&B itu udah musik dan kulturnya Afro-American kan. Jadi gue merasa kalau gue ngomong gue R&B itu kayak appropriating culture mereka. Jadi gue bilangnya gue alternatif R&B kali ya. Alternatif R&B. Karena gue selalu mencoba menyelipkan genre-genre lain juga sih di lagu-lagu gue gitu. Ada unsur soulnya, ada unsur funknya juga, terus lagu-lagu yang bakal dan akan gue rilis juga ke depannya ada dari rock progresif dan emo juga pengen rilis. Jadi nyampur sama R&B gitu. Gue alternatif R&B aja. Kenapa lu milih genre itu Mas? Yang gue suka dari musik dan yang membuat gue terus berkarya sampai sekarang inovasi dari musik sendiri. Kayak gue tuh baru belajar main gitar sebenarnya setahun terakhir. Terus iya, Piazza Love You adalah salah satu lagu pertama yang gue rilis dengan main gitar. Karena gue bukan main gitar, sebenarnya gue kan tadi gue bilang gue iya, dan dari situ gue merasa fun banget nih berkarir di musik adalah innovation yang bisa gue lakuin dari songwriting, dari gue cross genre dan makanya gue memilih genre tadi. Jadi gue dicekokin istri gue tuh fans MCR banget ya. Terus jauh sama lagu lu jauh ya. Makanya dia tapi dengerin semua, tapi yang sangat dia resonate sama dia tuh MCR. Karena zaman dia dulu SMA tuh emang sih. Kita semua MCR sih. Betul. Kita semua MCR. Di saat kalian lagi MCR, gue lagi dengerin Glenn Fredly, lagi dengerin Malik gitu. Iya. Jadi agak telat emang gue imonya. Imonya telat. Terus tahun lalu gue kayak lihat mereka di tour pas mereka lagi reunian, terus gue kayak wah inspired banget. Dan gue lagi belajar main gitar, ya udahlah gue buat satu lagu yang ada unsur imonya juga. Tapi nyetemnya nggak Peter Pan pernah nggak? Teng itu mah lu. Drop deh. Nah, nih Mas Paul, yang pengen gue tanya itu selama lu produce musik yang udah lu bikin ya? Lu tektokannya sama siapa Mas? Kayak misalkan apakah lu ada tektokan sama musisi kah? Atau emang bener-bener murni kayak akhirnya deh gue maunya kayak gini gitu. Kalau producing gue ada tektokan di Indonesia. Jadi tuh kan gue tergabung di satu label baru dan masih muda juga namanya Aseri Music. Nah itu ada teman partner produser gue namanya Kalisha Isyana. Kita tektokan kalau misalnya producing mostly emang gue, karena gue bukan anak musik, dia yang kuliah musik. Jadi untuk technical things yang gue kelewatan dia biasanya ngecekin terus ngasih input juga.
Dan selain itu gue juga mencoba tetap apa ya, ngelempar-lempar ke teman-teman musisi lain. Gue minta, lo dengerin dong kira-kira apa yang bisa diimprove dari sini atau apa yang lo suka dari sini gitu. Gue suka melibatkan banyak orang sih dalam karya gue, karena gue orangnya gak pedean juga sama karya gue sendiri. Dan gue merasa input dari orang tuh sangat apa ya, sangat membuat gue jadi lebih rendah hati dan jadinya keep gue tetap tetap balance, tetap grounded, tetap mau denger omongan orang. Iya sih, itu penting sih sebenarnya. Betul. Soalnya temen gue. Siapa lagi? Ini. Oh, dia lagi. Bandnya belum naik-naik banget, sombong. Iya ya, bener ya. Salah. Belum terkenal udah nggak humble ya. Belum terkenal udah nggak humble. Tapi emang dari tadi kita ngobrol ketemu sama Mas Paul juga emang humble banget orangnya. Parah. Maksudnya Ini pertama kali kita ketemu loh. iya benar. Dan langsung bisa ngobrol cair tuh. Saking humble-nya yang customer makan tegur semua. Wah. Iya. Enggak juga dong. Emang dia squadron. Lebih kayak Apnon itu. Assalamualaikum. Iya. Bener. Tapi kalau tektokan di Indo ada sama label itu. Kalau di Jerman ada. Di Jerman ada gua kebetulan ada Besting. Besting. Iya, Besting. Aduh, males banget. Kayak bahasa itu gua. Tapi ada lagi bener, jadi kayak gua dulu tuh awal-awal nulis musik ada satu sahabat gua. Tapi orang Jerman. Enggak, dia emang kita bareng-bareng perginya ke Jerman ya. Oke. Dia anak Cipinang dulu. Orang Awas. Sama saya Dia orang Cipinang. Mampang. Terus ketemu gitu. di sini dipertemukan, terus dia waktu itu kayak kita lagi bandel-bandelnya lah. Oke. Sama, Iya. ya kan. Terus kita ya ngerokok yang itu ya kan. Aduh. Mati bau-baunya terinspirasi. Iya. Bikin aus di situ. Bikin aus. Bikin lapar. Bikin lapar. Ya emang begadang. Iya benar. Mantep lagi. Bener. Ya, dari situ gue kayak selalu kayak tektokan buat musik bareng dia, terus kayak akhirnya dia juga kuliah musik beneran. Oh iya? Dia kuliah musik terus alhamdulillah lulus juga, terus kayak gue dia akhirnya tergabung di satu band psychedelic gitu di Jerman. Kayak gue tetap tektokan terus sama dia. Nah, sama ini Mas, yang gue penasaran, ada gak warna-warna Jerman yang lo masukin ke musik lo? Gue mencoba paling kayak kalau yang paling terakhir gue lakukan tuh gue title album gue pakai bahasa Jerman. Oke. Itu doang sih. Soalnya kayak gue sejujurnya gue bahasa Jerman gue kurang suka gitu. Nggak bisa gue jadiin lirik, dan emang setiap gue denger bahasanya tuh terlalu Sering muncrat. terlalu keras gitu loh. Iya. Kayak buat marah-marah. Iya. Kayak dibandingin bahasa Prancis itu kan cakep kan. Betul. Zizui gitu-gitu. Iya, benar. Kalau bahasa Jerman tuh lebih kayak kayak Iya bener ya. banyak Kayak pelatih bola ya. Kayak pelatih bola kan. Bener, pelatih Persija tuh. Thomas bener. Doll. Berarti Nah, kayak gitu. berarti unsur Jermannya Ya, gue selipkan ke dalam title album aja. title album aja cukup ya gitu. Bener. Berarti lu dokter lulus nih? Masih on the way. Oh iya? Iya, gue masih dokter umum, belum lulus ya. Oh gitu. Semester banyak gitu. Iya. Tapi kalau lulus mah gokil ya, jadi kayak dokter Tompi kan? Bermusik sambil Bongkar orang. benerin hidung. Mohon maaf. Siapa tuh jokesnya? Tolong dong. Bener kan dokter operasi Iya, plastik? bener. Iya, bener dong. Kecantikan dia ke dokter. Iya, kecantikan, bener. Dan gue bener, emang bener. waktu 2 tahun terakhir gue emang kerja di dermatologis juga. Nah, ini yang pengen gue tanya sebenarnya. Sebelum Paul Partohap yang sekarang, Iya. lu pernah ngapain aja nih? Kayak kerja kah atau jadi apa atau apa? Mungkin belum ada Waktu yang gue kuliah, gue sempat kerja jadi buruh di H&M. itu buruh, bener Buruh di ya. H&M gitu. H&M buruh. Kayak mereka tuh di pabrik kayak gitu ada tempat-tempat buat ngelipet-lipetin baju, terus Oh, kayak iya. buat pesanan-pesanan online. Gue sempet tuh kayak Di sini apa di Jerman? Di Jerman tau. Oh, iya di Jerman. Keren tapi keren ya. H&M Jerman, keren. Di CV juga cakep gitu. Iya, di sini cakep ya. Bisa buat ke BUMN gitu kan. CNM. Jerman. Ah, beda. Terus apa lagi, Mas? Terus gue pengen pindah biar ngegali nih. ke rumah sakit, tapi awalnya gue start dengan kerja menjadi bukan tukang cuci, ya lebih ke nyiapin makanan buat pasien dulu. Oh, bangket gitu ya? Apa Di bukan ya? ininya sih di tempat cateringnya gitu. Oh, gitu. oke. Terus berlanjut ke gue jadi asisten dokter juga, dan Oh. terakhir gue kerja di dermatologis, gue jadi asisten dokter yang operasi buat biopsi dan lain-lain. Oh, berarti ilmu lu kepake juga ya? Alhamdulillah. Maksudnya sempat bekerja
nggak sesuai itu ya? Sempet gue sampai sebelum PS I Love You tuh gue masih kerja. Jadi PS I Love You tuh rilis tahun lalu bulan Juni sampai bulan April Mei gue masih kerja di gokil. Di dermatologi itu ya. Sekarang udah full musisi berarti? Gue sekarang gue cabut dari klinik itu dan gue bilang gue mau ngejar passion gue nih. Jaksel banget. Bener ya? Iya. Bener. Musisi aja. Orang privilege doang yang ngomong. Bener. Aduh, kalau di sini lu ngejar privilege kerja dong. Iya, bener ya. Disadarkan dengan Bener juga sih, bener juga. Tengkuk di tengkuk lagi. Anjir. Tapi ntar abis ini Mas Paul bakal nyanyi 2 lagu ya Mas Paul? Iya, betul. Apa aja nih kira-kira? Jadi ada satu lagu Home Is Who You Are itu yang paling baru banget rilis di bulan Mei kemarin. Oke. Home Is Who You Are. Bercerita tentang gua sih dulu kayak waktu awal-awal ke Jerman, gua tuh ngerasa kayak gua belum menemukan diri gua. Karena kan umur 17 kan lagi kayak puber-puber yang belum tahu jadi apa. Bener sih. Mau sosok bandel ya kan. Bener sih, mau sosok jadi orang yang cool, keren, belum tahu Iya. Tapi gua alhamdulillah ketemu sama orang yang tepat dan akhirnya membuat gue tahu jadinya gue mau jadi orang yang kayak apa, terus gue nyaman dengan menjadi diri gue dan akhirnya gue menemukan arti rumah itu setelah bertemu sama dia. Wih, dalam agak bucin sedikit ya. Tapi bucin banget sih emang. Iya sih bener sih. Lagunya dia banyak yang bucin sih memang. Iya. Nah kalau PS I Love You itu yang waktu itu sama juga? Itu emang lebih ke surat cinta karena kan PS tuh postscriptum itu kan Iya, di bawah iya. surat itu kan. Iya, benar. Kayak kalau ada addendum dan lain-lain. Iya, Nah, benar. Ceritanya adalah love letter dari gue untuk istri gue sih. Oh. Even di universe yang lain, even gue terlahir di waktu yang lain atau terlahir di dimensi yang lain, gue pengen tetap bareng lu. Oh kayak merch-nya, ada merch-nya kan? Iya, betul. I love you in every universe. Yes. Beli bisa, masih ada nggak? Iya masih bisa. Bagus. Bisa kan di TikTok Shop kak? Iya. LT, LB. Bener. Motornya apa Vario? Oh ini dia ada. Jual jok motor mau. Jual jok motor. Tapi emang suami-suami idaman begini ya. Jangan kayak dia. Susah. Kenapa saya lagi? Cari juga beda. Oh, berarti kebanyakan lagu-lagu lu berkutat tentang Kehidupan dan kisah cinta gue sih gitu. Sampai berarti udah berapa EP? Gue 1 album 1 EP. Oh, 1 album 1 EP. Lagi currently ngerjain buat EP berikutnya juga. Oh gitu. Rencananya sih bulan Agustus dan di EP ini. Jadi uniknya karena gue kebetulan gak pernah merasakan heartbroken. Kayak alhamdulillah kisah cinta gue kan aman nih. Iya, Anda ganteng ya, dia ganteng. Berarti coba teman saya ini kameramen nih. Susah. Iya, di ghosting mulu. Ini Mas, kameramen ini biasanya nyilet-nyilet. Ya, aduh Nora, anak jaktim tuh Nora tuh. Udah ganteng dokter, idi. Iya nggak ya? Jadinya nggak pernah heartbroken tuh. Nah di next EP ini gue banyak dapat cerita dari follower gue. Jadi gue sempat bikin podcast juga 12 series yang gue minta mereka untuk ceritain kisah cinta mereka, terus love letter mereka, surat cinta mereka, dan at the end gue bikin lagu tentang kisah cinta mereka. Makanya di EP ini gue banyak dapat inspirasi untuk bikin cerita tentang kisah-kisah yang sedih juga, kisah-kisah yang menarik juga. Jadi salah satu contohnya, jadi ada nih satu orang yang dia tuh jatuh cinta dan dia akhirnya menikahi seseorang yang ternyata adalah cerminan dari bapaknya sendiri gitu. Yang gue ternyata selama ini gue udah menemukan pasangan yang terbaik buat gue, tapi gue baru sadar itu setelah gue bareng sama lo nih. Salah satunya itu. Iya. Oh berarti banyak cerita-cerita orang baru. ya. Iya. Pernah ada ini nggak Mas baca komen namanya Tangguh Giri Fitro, ceritain istrinya ada nggak? Saya lagi ini sama istri saya tuh, ada nggak Mas namanya Tangguh? Coba pakai second account dah. Gue pakai second account kok kemarin. Oh iya. Atau pakai email bodong mungkin. Email bodong buat track Spotify ya. Iya. Track Spotify juga boleh dong. Boleh. Berlangganan gitu. Ini kita udah menuju terakhir paling ya. Mas Paul tuh kedepannya mau ngapain? Nextnya yang tadi gue bilang bakal ada EP, terus bakal bukan banyak sih, beberapa panggung kedepannya juga. Banyak juga, amin dong. Amin. Amin. Makin banyak panggung lagi, terus bakal tour lagi insya Allah tahun ini. Seperti tahun lalu, gue berkunjung ke 4 kota tahun lalu. Insya Allah tahun ini lebih banyak lagi kota-kota di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang bisa gue datengin. Ada juga dari Makassar juga, teman-teman dari Makassar juga pengen gue datengin. Gokil.
Terus jadi di akhir tour, setelah tour ntar bakal ada album yang full length-nya. EP-nya jadi 6 lagu, nanti albumnya ada 11 lagu. Mantap. Gokil. Itu bakal berjalan di tahun ini atau Tahun ini? Tahun ini. 2020. Semoga kita doakan semoga sukses. Amin. Semoga semuanya lancar. Amin. Mas, saya palingan minta tolong doain teman saya Dilan. Oh iya, Biar cepet juga karirnya nanjak. Benar nih. Albumnya cepet jadi. Iya. Amin. Kita punya teman-teman juga yang kayaknya gitu ya. Baru pengen naik gitu. Iya, tapi nggak naik. Setelah ini, detik ini. Iya benar. The next Paul Partohap gitu. Coba dong, gue pengen tahu Mas Paul closingan pakai bahasa Jerman, mau nyanyi. Oh iya. Tapi nyanyi Bisa? Enggak, maksudnya ini apa namanya? Present. Oh, present. Setelah ini gue akan nyanyi 2 lagu. Pakai bahasa Jerman, Mas. Oke. Lancar nggak? Bisa ya? Bisa dong. Bisa dah. 13 tahun bro. Iya maaf. Kalau make sure. Noted. Lu kecil di Klender, nggak usah belagu. Oke, coba silakan Mas Paul. Oke. Langsung aja ke sini ya. Iya. Okay, ich habe eine sehr gute Zeit heute und nachdem ich werde zwei Lieder singen und das ist Home Is Who You Are und Will You und ich hoffe, dass ihr alle gut genießen könnt. Weh. Oh, ngerti kalau. Ntar di bawah sini ada ya. Ada. Kita masih kerjaan ke editor. Ke bawah sini aja. Oke deh Mas Paul, terima kasih banyak. Udah mampir ke Thank you banget. SMN, sudah mau diajak ngobrol, Thank sudah nanti mau nyanyi juga. Buat teman-teman yang lebih kepo lagi sama Paul Partohap itu bisa di follow Instagramnya, Spotify-nya juga didengerin, streamnya di Ada YouTube-nya kan, Mas? Ada juga, ada ada YouTube juga. YouTube-nya. Ada Lagi? TikTok juga. Oh, ada TikTok Iya. juga. Bumble ada, Bumble. Nggak ada dong. Ada dong. Nggak ada. Sudah tidak perlu saya. Emang lu premium? Bisa gitu doang bayar. Oke, ini dia langsung kita sambut Paul Partohap. Halo semuanya, gue Paul Partohap. Gue di siang hari ini bakal bawain beberapa lagu, 2 lagu sih lebih tepatnya. Lagu yang pertama berjudul Home Is Who You Are. Itu adalah lagu yang lumayan baru juga, baru gue rilis. It's a new single bercerita tentang gue sendiri sebenarnya, based on my own story. Dimana gue waktu itu lagi dalam masa pencarian, mencari jati diri, terus di saat gue menemukan orang yang tepat, membuat gue menemukan diri gue sendiri, membuat gue nyaman dengan diri gue sendiri, dan membuat gue merasa dan akhirnya menemukan apa itu arti rumah. This is Home Is Who You Are. Oh, yeah. I wonder what I did to deserve you. Not a single day go by without I'm thinking about you. There's nothing I could write or sing to fully express how you mean the world to me. You're everything, you are the answer to my prayers. Oh, 'cause when you are near me, I really feel so secure. I hope that I love forever and ever. 'Cause you hold the key to my heart. Nothing will ever come between us. 'Cause home is who you are. To be with you, that is all I ever want. It's you. 'Cause my heart is full of you. Spare us on my sunsets with you. Oh, 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 oh. A blessing is what you are.
You're a godsend gift from above. You're my treasure. You changed me for the better. Cause when you are near me, I really feel so secure. I hope that our love forever ends. Cause you hold the key to my heart. Cause nothing will ever come between us. Miss who you are. To be with you, that is all I ever want. Is you. My heart is full of you. Spare us all my sunsets with you. Miss who you are. How to be with you, that is all I ever want. It's you. My heart is full of you. Spare us all my sunsets with you. Oke, lagu berikutnya gue bakal bawain lagu yang gue rilis di hari Valentine tahun ini. Ini lagu yang bercerita tentang lagi-lagi gue yang dulu pas akhirnya menikah itu gue nggak propose ke istri gue nggak mengucapkan kata-kata ini. Makanya untuk compromise, untuk menggantikan propose gue yang nggak pernah gue lakukan, gue menciptakan lagu ini. The song called Will You. Hope you guys like it. Looking at the sky, I wish upon the shooting stars. Oh, how I wanna be in love, even when I think I don't deserve. Looking down, I can see your eyes from afar. Is it destiny or is it luck? Don't know what this time, I won't hold back. Oh, I'm asking you, will you be my Valentine? Will you be my Valentine? Will you be my Valentine? Oh, I'm asking you, will you be the one? Will you be the one? Will you be my only one? Ooh, oh, 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 oh. Looking at the sky, I wish upon the shooting stars. Oh, how I wanna be in love, even when I think I don't deserve. Looking down, I can see your eyes from afar. Is it destiny or is it luck? Don't know what this time, I won't hold back. Oh, I'm asking you, will you be my Valentine? Will you be my Valentine? Will you be my Valentine? Oh, I'm asking you, will you be the one? Will you be the one? Will you be my only one? The truth is, I don't wanna find someone like you, because you are the best version of you. And I promise I'll treasure every moment that we spent together. Till my last day, I'll be loving you. Will you be my Valentine?
Will you be my Valentine? Will you be my Valentine? Oh, I'm asking you, will you be the one? Will you be the one? Will you be my only one? Please say yes. I'm promised that you'll be my last, yeah. Whoa, for better or worse, to you I give it all. Will you be my only one? Thank you.